Bayangkan suatu hari dunia yang kita kenal tiba-tiba berubah. Kota-kota runtuh, teknologi tak lagi berfungsi. Kekuasaan yang dulu megah tinggal sejarah. Ada satu negara besar yang dikisahkan dalam berbagai riwayat akan hancur lebur. Bukan karena perang biasa, tapi karena kehendak Allah sebagai bagian dari tanda besar sebelum kiamat. Apakah kamu pernah berpikir bahwa kiamat itu bukan hanya dongeng, bukan sekadar ancaman dari mimbar, tapi sebuah kenyataan yang pasti datang? Dalam video ini, kita akan mengungkap satu demi satu tanda-tanda besar menjelang kiamat, dan diantaranya ada satu peristiwa besar yang menghebohkan dunia, sebuah negara yang akan musnah, sebuah bangsa yang dibinasakan. Siapa mereka dan kenapa Allah menghancurkannya? Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak tertinggal konten-konten menarik dan menggugah iman lainnya. Karena setiap minggu, kita akan membahas kisah-kisah besar akhir zaman, misteri Islam, dan berbagai pelajaran yang akan menggugah hati. Baik, sekarang mari kita mulai. Hari kiamat memang menjadi rahasia Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan waktunya akan tiba. Tapi dalam Al-Quran dan hadis, kita diberi petunjuk. Kita diberi tanda-tanda. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Salah satu tanda besar sebelum kiamat adalah munculnya peristiwa-peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai dari terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, hingga turunnya Nabi Isa. Tapi ada satu tanda yang sering terlupakan, yaitu hancurnya suatu negeri besar yang dulunya berkuasa dan sombong. Negeri ini bukan negeri kecil, tapi pusat kekuatan dunia. Dalam banyak tafsir ulama, disebutkan bahwa di akhir zaman akan ada bangsa yang sangat sombong, bangsa yang merasa mereka paling hebat, bangsa yang menguasai dunia dengan kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi. Tapi Allah tidak membiarkan kesombongan itu berdiri selamanya. Seperti halnya Firaun yang ditenggelamkan, seperti halnya kaum Ad dan Samud yang dibinasakan. Seperti itulah nasib bangsa akhir zaman ini. Banyak yang bertanya-tanya, siapa negara itu? Apakah ini Amerika atau mungkin Israel? Ataukah bangsa dari timur yang kini sedang bangkit? Mari kita lihat tanda-tandanya. Pertama, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7, Allah berbicara tentang Bani Israel. Dikatakan bahwa mereka akan membuat kerusakan besar di bumi sebanyak 2 kali. Dan ketika kerusakan itu mencapai puncaknya, Allah akan mengutus hamba-hambanya yang kuat untuk menghancurkan mereka. Para ulama tafsir meyakini bahwa ini adalah isyarat terhadap hancurnya kekuasaan Zionis Israel di akhir zaman. Negeri itu akan dibinasakan oleh kaum mukminin yang bangkit di akhir zaman di bawah panji Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dalam hadis Sahih Muslim juga disebutkan bahwa kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi hingga batu dan pohon pun akan berkata, "Wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuhlah dia." Ini adalah pertanda besar. Bukan hanya kehancuran secara fisik, tapi juga kekalahan ideologi dan kekuasaan. Tapi ada juga pendapat lain, bahwa bangsa yang akan dimusnahkan itu bukan hanya Israel, tapi bisa jadi Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika hari ini adalah pusat kekuatan dunia. Mereka menguasai ekonomi, budaya, militer, dan bahkan teknologi. Mereka juga menjadi pelindung utama Zionis Israel. Banyak dosa dan kerusakan yang ditopang oleh mereka, dari budaya pornografi, liberalisme, hingga perang-perang yang menghancurkan negara-negara Muslim. Afghanistan, Irak, Suriah, Libya, semua tak lepas dari campur tangan negara ini. Dalam surah Al-Qasas ayat 59, Allah berfirman bahwa tidak ada satu negeri pun yang dibinasakan kecuali setelah diutus Rasul kepada mereka dan mereka tetap mendustakan. Apakah negeri ini sudah mendapat peringatan? Sudah. Sudah banyak seruan Islam di sana, tapi sebagian besar tetap menolak. Di sisi lain, dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa menjelang kiamat akan ada kekacauan besar. Dunia akan diliputi kegelapan. Kekuasaan akan berpindah.
negeri-negeri besar akan runtuh, dan kaum tertindas akan bangkit. Ini sesuai dengan gambaran hancurnya sistem yang sekarang mendominasi dunia. Bayangkan, bila suatu saat nanti negara adidaya ini lumpuh, ekonominya runtuh, mata uangnya tak bernilai, rakyatnya kacau balau, infrastruktur hancur karena gempa, banjir, badai, atau bahkan serangan dari musuh. Apakah kamu siap melihat perubahan itu? Apakah kamu siap menjadi bagian dari umat akhir zaman yang menyaksikan kehancuran demi kehancuran? Ataukah kamu hanya akan menjadi penonton, tanpa persiapan, tanpa iman yang kokoh? Banyak ulama mengingatkan bahwa tanda-tanda kiamat bukan sekadar kisah horor, tapi peringatan agar kita kembali kepada Allah. Karena di saat dunia porak-poranda, hanya iman yang bisa menyelamatkan kita. Lihatlah Palestina hari ini. Negeri kecil, tapi semangatnya luar biasa. Mereka tak punya senjata canggih, tapi mereka punya keyakinan. Dan insya Allah, mereka akan menjadi bagian dari umat yang menang di akhir zaman. Sedangkan bangsa-bangsa besar yang sombong, meski memiliki nuklir, teknologi luar angkasa, dan kekuatan militer, satu persatu akan tumbang. Karena Allah tidak butuh kekuatan dunia. Allah hanya butuh hati yang tunduk. Maka mulai hari ini, mari kita siapkan diri. Perkuat iman, perbanyak amal. Bertaubatlah sebelum terlambat. Karena kita tidak tahu kapan kehancuran itu dimulai. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi bulan depan, atau bahkan besok. Dan bila saat itu tiba, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal. Karena Allah telah beri tanda, Allah telah beri peringatan. Negara ini akan musnah. Tapi apakah kita akan ikut binasa? Ataukah kita selamat bersama hamba-hamba Allah yang beriman? Semua tergantung pilihan kita hari ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-temanmu. Sebarkan kebaikan, karena satu share bisa menjadi ladang amal. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan konten-konten mendalam lainnya seputar kiamat, akhir zaman, dan kebangkitan umat Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua diberi kekuatan iman hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.